Semua anggota cabang keluarga Rewa menahan napas. Mereka menunggu syarat-syarat macam apa yang akan diajukan oleh Andi saat ini. Andi Rewa lalu berdeham dan dengan suara dingin berkata, "Pertama, kalian harus merupakan anggota langsung dari garis darah murni keluarga Rewa. Jangan coba-coba mengelabui aku dengan mengirim orang luar atau kerabat dari pihak ibu. Yang dikirim harus benar-benar memiliki nama belakang Rewa dan merupakan anak atau cucu sah dari keluarga kalian. Tidak seorang pun berani menyela. Semua hanya bisa mengangguk dengan patuh." Andi Rewa melanjutkan, "Kedua, harus memiliki pendidikan minimal S1. Ketiga, usianya harus di antara 22 sampai 35 tahun. Lewat dari 35 tidak diterima. Dan tidak boleh semua yang dikirim perempuan. Dari 2 orang setidaknya, 1 harus laki-laki." Ekspresi beberapa orang langsung berubah. Awalnya begitu tahu harus mengirim orang ke rumah keluarga Rewa sebagai pelayan, sebagian besar dari mereka berniat mengirim 2 gadis muda saja. Karena mereka semua menganut budaya patriarki di mana anak laki-laki adalah calon pewaris. Jadi mana mungkin anak laki-laki dikirim untuk menjadi pelayan. Tapi ketika syarat ketiga keluar, semua langsung merasa sakit kepala. Keluarga dengan banyak anak laki-laki mungkin masih bisa menyesuaikan. Tapi keluarga yang anak lelakinya sedikit benar-benar kesulitan. Beberapa cucu yang memenuhi kriteria usia dan pendidikan sedang kuliah pasca sarjana atau sedang ditempatkan di posisi penting. Sekarang mereka harus dicabut untuk menjadi pelayan. Dari sisi emosional maupun logika, ini sangat sulit diterima. Andi Rewa lalu menambahkan, keempat, setiap orang yang ditugaskan ke rumah keluarga Rewa akan bekerja selama 2 tahun. Setelah itu boleh kembali ke keluarganya. Tapi 3 bulan sebelum masa tugas selesai, kalian wajib mengirim pengganti dan melakukan serah terima dengan baik. Kalau terjadi kekacauan, kalian yang akan langsung aku salahkan." Wajah semua orang semakin pahit. Bagi mereka, syarat yang diajukan Andi ini terlalu kejam. Semakin mereka memikirkan ini, semakin sulit mereka menerimanya. Tapi tidak bisa terima juga percuma. Yang dimainkan Andi sekarang adalah politik luar negeri gaya kuno, yaitu kekuatan mutlak. Bukan cuma ada sanksi ekonomi, tapi juga ancaman militer dan bahkan intervensi terhadap urusan internal mereka. Sanksi ekonomi sudah jelas, kecuali keluarga seperti keluarga Hasan Rewa, yang sudah tidak tergantung lagi kepada keluarga Rewa. Sisanya semuanya masih bergantung sepenuhnya kepada koneksi dan sumber daya keluarga Rewa. Dan setelah tragedi dengan pasukan Galesong, semua aset cair mereka sudah habis disedot. Ditambah kontrak cicilan 5 tahun ke depan, nasib ekonomi mereka sudah berada di tangan Andi. Ancaman militer jelas. Andi menggunakan pasukan Galesong sebagai senjata pamungkas Andi. Disuruh menyerang siapa saja, pasukan Galesong akan langsung berangkat. Ini saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar. Intervensi urusan internal itu tinggal menunggu waktu. Siapapun kepala keluarga yang tidak patuh, Andi bisa langsung menggulingkannya dan diganti dengan orang yang lebih penurut. Mereka semua sudah paham niat Andi, tapi mereka tidak punya kekuatan untuk melawannya. Jadi semuanya terpaksa menyetujui. Andi Rewa melihat tidak ada yang menolak dan langsung berkata, "Kalau tidak ada yang keberatan, maka mulai hari ini semua dijalankan seperti yang aku katakan. Dalam waktu seminggu, kirimkan data dan daftarnya ke Bibi Anita untuk diperiksa. Mulai dari pelaporan hingga koordinasi kerja, semuanya akan dikelola langsung oleh Bibi Anita." Begitu namanya disebut, Anita langsung antusias. "Tenang saja Andi, Bibi pasti akan menyelesaikan semua tugas yang kau berikan dengan sempurna." Andi Rewa mengangguk puas, lalu berkata dengan tegas, "Dengarkan baik-baik. Semua urusan ini hanya mengikuti keputusan Bibi Anita.
dia akan langsung melapor kepadaku. Siapapun yang tidak bekerja sama atau main-main, akan aku hukum tanpa ampun." Semuanya langsung tegang. Meskipun hati mereka penuh penderitaan, mereka hanya bisa mengangguk pasrah. Sementara itu, Anita hampir tidak bisa menahan rasa bahagianya. Sebelumnya melihat wajah dingin Andi saja sudah membuat dia ketakutan setengah mati. Tapi sekarang, rasanya wajah itu sangat menyenangkan. Karena Andi memang memberi keistimewaan kepadanya dalam 2 hari ini. Pertama, dia tidak harus tinggal lama di pemakaman keluarga Rewa seperti yang lain. Cukup 3 hari, sudah bisa pulang. Sekarang dia malah diberi tanggung jawab besar. Dia merasa Andi benar-benar mempercayainya dan memberinya tempat penting di keluarga. Di dalam hati dia bersyukur. Rupanya, semua penderitaan yang aku alami di Makassar dulu tidak sia-sia. Tapi yang dia tidak tahu adalah Andi Rewa memilihnya bukan karena mempercayai atau menghargainya, melainkan karena sangat memahami sifatnya. Andi tahu bibinya ini sangat ambisius, ingin mempunyai pengaruh besar di keluarga. Tapi orangnya juga kasar, suka marah dan penuh gaya. Untuk kerja serius mungkin dia tidak punya kemampuan. Tapi untuk mengawasi, menekan orang lain atau mencari-cari kesalahan, dia adalah orang yang paling cocok. Dengan temperamennya yang seperti Tuan Putri manja, kalau sudah marah, orang biasa pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Maka dari itu menyerahkan tugas ini kepadanya, pasti akan membuat hidup keluarga Cabang menjadi seperti di neraka. Dan generasi muda yang dikirim, pasti tidak akan bisa bermain-main. Andi Rewa kemudian berkata, "Oh iya, untuk mencegah kalian mengirim orang seadanya, lebih baik kalian kirim seluruh daftar anggota muda yang memenuhi syarat. Biar Bibi Anita sendiri yang memilih siapa yang paling cocok." Begitu mendengar ini, wajah para kepala keluarga Cabang langsung pucat pasi. Awalnya mereka berpikir cukup memilih 2 orang saja, lalu kirim yang paling lemah atau tidak penting. Tapi sekarang kalau semua data harus diserahkan dan diseleksi oleh Anita, bisa-bisa yang dipilih justru calon pewaris utama keluarga mereka. Mana sanggup mereka menerimanya. Meski begitu, sebagian orang juga merasa senang bukan main, terutama yang sebelumnya bukan pewaris utama. Karena kalau pewaris utama dikirim ke rumah keluarga Rewa, maka peluang mereka untuk naik tingkat menjadi lebih besar. Andi Rewa jelas bisa melihat ekspresi campur aduk itu, tapi dia tidak peduli. Lalu dia memerintahkan kepada para prajurit pasukan Galesong, usir separuh dari mereka yang pertama kali tiba di dalam pemakaman hari ini. Suruh mereka pulang ke rumah masing-masing. Sisanya yang datang belakangan, suruh mereka berlutut di depan makam leluhur keluarga Rewa hingga waktu seperti ini besok. Baru mereka boleh pergi. Selain ayah dan anak Hasan dan Tommy yang tidak berani bertindak gegabah, setengah dari anggota keluarga Cabang lainnya sudah diusir dari pemakaman oleh prajurit pasukan Galesong. Separuh sisanya hanya bisa patuh dan berlutut di sana selama 24 jam. Sebenarnya Hasan dan Tommy termasuk ke dalam kelompok pertama yang tiba di pemakaman. Kini melihat Andi membiarkan kelompok itu pergi, Tommy buru-buru bertanya kepadanya, "Kepala keluarga, bolehkah kau berbaik hati dan membiarkan ayahku pulang?" Andi Rewa menjawab dengan dingin, "Kau dan ayahmu harus berlutut di sini selama 3 hari. Setelah 3 hari ayahmu boleh pulang. Lalu kau pergi ke grup Rapocini di Makassar dan melapor kepada Nona Desi." Mendengar itu Tommy sangat gembira dan langsung berterima kasih. "Terima kasih kepala keluarga, terima kasih banyak." Hasan juga menghela nafas lega dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih atas kemurahan hatimu kepala keluarga." Randi yang sedang berlutut di dekat mereka langsung panik saat melihat itu. Dia buru-buru bertanya, "Andi, lalu bagaimana denganku? Bukankah tadi kau bilang aku akan mengelola bisnis keluarga mereka? Aku sudah siap." Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Rencana sudah berubah, kau tidak perlu lagi.
Tetaplah di sini dan lanjutkan tugas menjaga makam leluhur kita." Randi langsung merasa putus asa. Tadinya dia mengira bisa keluar dari penderitaan, tapi ternyata semuanya hanya harapan kosong. Rafa yang ada di sampingnya bahkan lebih frustrasi lagi. Dia sudah bermimpi ayahnya bisa mengambil alih bisnis keluarga Hasan agar mereka bisa meninggalkan pemakaman ini bersama-sama. Namun semua itu musnah seketika. Jadi sebelum Randi bisa berkata apa-apa, Randi langsung berkata dengan nada yang tidak terima, "Andi, kau tidak boleh membiarkan Hasan pergi. Dari dulu dia memang sudah memberontak. Kalau kau membiarkannya lolos, itu sama saja melepaskan harimau ke hutan. Mereka berdua harus ditahan agar aman." Hasan dan Tommy nyaris ingin maju dan memukuli Rafa sampai mati. Orang jahat ada banyak, tapi yang sejahat ini jarang. Andi Rewa baru saja memaafkan mereka setelah sandiwara tadi, tapi sekarang Rafa justru berkata seperti ini. Ini bukan lagi menjatuhkan seseorang saat dia sedang terpuruk, tapi ini benar-benar menusuk jantung. Tommy langsung marah dan membentak, "Rafa, keluargaku tidak pernah menyakitimu, kau terlalu kejam." Namun Rafa tidak peduli. Yang dia tahu hanyalah satu hal. Selama Hasan ditahan, ayahnya punya peluang untuk bebas. Dan kalau ayahnya bebas, dia juga bisa keluar dari pemakaman ini. Jadi dia menunjuk ke arah Tommy dan berkata penuh semangat kepada Andi, "Andi, adikku yang baik, dengarkan aku. Ayah dan anak itu benar-benar berbahaya. Kau harus waspada terhadap mereka. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Kalau tidak, mereka akan menjadi ancaman besar di masa depan." Tommy sampai gemetar karena marah. Kalau bukan karena Andi ada di situ, dia pasti sudah menghajar Rafa. Tapi Andi malah tertawa dan berkata, "Rafa, kau ini cuma ingin keluar dari pemakaman ini, bukan? Kalau iya, bilang saja terus terang. Tidak perlu memperalat aku. Kau kira aku sebodoh itu?" Rafa langsung salah tingkah dan tidak tahu harus menjawab apa. Tommy menatap Andi dengan penuh rasa terima kasih dan spontan berkata, "Terima kasih atas kebijaksanaanmu, kepala keluarga." Andi Rewa melambaikan tangannya dan menoleh ke Rafa. "Rafa, jujurlah. Kau ingin keluar dari pemakaman, bukan?" Rafa langsung panik dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak mau." Andi Rewa tersenyum. "Ah, kau ini tidak jujur. Itulah yang membuatku tidak suka kepadamu. Seharian ini tidak ada satupun yang jujur yang keluar dari mulutmu itu." Lalu dia berkata dengan serius, "Kalau kau mau pergi, katakan saja, kebetulan aku mempunyai tugas yang butuh orang. Kalau kau terus terang, akan aku serahkan tugas itu kepadamu." Wajah Rafa langsung bersinar dan dia buru-buru berkata, "Aku akan jujur. Aku memang tidak mau tinggal di pemakaman ini. Andi, tolong beri aku kesempatan. Apapun yang kau minta, akan aku lakukan. Asal jangan kirim aku ke Madagaskar atau menebang tebu." Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. "Mana mungkin aku mengirimmu ke Madagaskar. Kau masih keluarga Rewa. Aku tidak akan menyuruhmu bekerja untuk keluarga Smith." Kemudian dia tersenyum lagi dan berkata, "Aku ingin menyuruhmu ke Eropa Utara." Rafa langsung merasa lega dan sangat gembira. "Ke Eropa Utara? Aku mau. Kau mau aku ke sana untuk apa? Katakan saja, aku pasti akan melaksanakannya." Saat ini Rafa sangat senang. Di dalam hati dia berpikir dengan penuh harapan. Andi menyuruhku ke Eropa Utara, pasti untuk menjalin kerjasama dengan keluarga kerajaan. Lagi pula, Helena pernah menjadi tunanganku. Sekarang, dia akan menjadi ratu. Kalau aku bisa memenangkan hatinya kembali dan menikahinya, aku bisa menjadi penghubung antara keluarga Rewa dan kerajaan. Aku bisa menjadi pangeran. Keluarga Rewa akan diuntungkan. Aku juga. Dengan pikiran itu, Rafa menatap Andi penuh rasa hormat dan berkata dengan semangat, "Andi, maksudku kepala keluarga, tenang saja. Setelah aku sampai di Eropa Utara, aku akan berusaha keras memenangkan kembali hati Helena. Aku tidak akan mengecewakanmu dan keluarga Rewa."
Andi Rewa kaget sejenak lalu dia tertawa. Kau terlalu banyak berhayal. Aku mengirimmu ke Eropa Utara bukan untuk mengejar Helena. Lagi pula dia akan menjadi ratu. Dia tidak mungkin sudi menerimamu kembali. Rafa langsung lemas. Lalu, kau mengirimku ke Eropa Utara untuk apa? Apakah untuk bekerja sama dengan keluarga kerajaan? Tapi bukankah kau sudah menyerahkan urusan itu kepada Bibi Andita? Andi Rewa tersenyum. Tentu bukan untuk menjadi perwakilan keluarga Rewa. Ada 3 orang di sana yang perlu segera dipindahkan. Jadi kau ikut pasukan Galesong ke Eropa Utara, lalu bawa mereka bertiga ke Suriah. Rafa nyaris meledak. Apa? Ke Suriah? Aku lebih baik tinggal di pemakaman keluarga Rewa saja, daripada pergi ke tempat seperti Suriah. Kondisi pemakaman keluarga Rewa memang agak keras, tapi setidaknya aman dan bisa bersama ayah serta keluarga yang lain. Sementara Suriah, tempat itu kerasnya ribuan kali lipat, ditambah perang ada di mana-mana. Siapa yang mau ke sana? Namun Andi tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Dia berkata dengan nada dingin, "Rafa, kau pikir aku sedang tawar-menawar denganmu?" Rafa ketakutan dan buru-buru memohon. Andi, maksudku kepala keluarga. Aku benar-benar tidak tahu kalau kau ingin mengirimku ke Suriah. Ayahku cuma punya aku satu-satunya sebagai anak laki-laki. Kalau aku mati di Suriah, garis keturunan kami akan punah. Andi Rewa menjawab dengan tenang. Tenang saja, kau akan aman dengan pasukan Galesong. Di sana aku juga punya koneksi, jadi keselamatanmu dijamin. Lalu dia memperingatkan, tapi lebih baik kau jangan banyak bicara, kalau tidak, mungkin aku akan membiarkan kau tinggal di Suriah seumur hidup. Rafa langsung mengangguk dengan cepat. Aku pergi. Kapanpun kau suruh. Aku siap. Andi Rewa tidak menanggapi lagi. Dia menoleh kepada seorang jenderal bintang 5 pasukan Galesong dan berkata, "Pilih 4 orang dari pasukanmu. Bawa Rafa naik Concorde ke Eropa Utara, lalu kirim 3 orang yang kumaksud ke Hamid." Jenderal itu menjawab dengan penuh hormat, "Siap, ketua." Setelah Andi menyelesaikan semua urusan, saat itu hari sudah malam. Di pemakaman keluarga Rewa yang diterangi cahaya lampu, ratusan orang berlutut rapat-rapat di tanah. Andi Rewa menoleh memandang makam orang tuanya yang tidak jauh. Dia menatap lama sebelum menghela nafas pelan, lalu berkata kepada Alif Rewa, "Kakek, karena semua urusan sudah hampir selesai, maka besok aku akan kembali ke Makassar." Alif Rewa buru-buru berkata, "Andi, sekarang kau sudah menjadi kepala keluarga Rewa. Aku tidak memaksamu menetap di Jakarta, tapi setidaknya tinggallah beberapa hari lagi. Aku ingin bersamamu menyusun kembali urusan internal keluarga Rewa dan memperkenalkan satu persatu tim manajemen keluarga kepadamu. Mereka semua nantinya akan bertanggung jawab kepadamu." Andi Rewa berkata, bisnis keluarga Rewa terlalu banyak. Tidak realistis meminta para manajer itu menyiapkan semua informasi dalam waktu singkat. Lagi pula, meskipun mereka sudah menyiapkan semuanya, itu juga belum tentu bisa langsung cocok denganku. Lebih baik, kakek suruh mereka mulai menyiapkan semua informasi dan data mulai besok. Nanti aku akan kembali ke Jakarta untuk koordinasi. Alif Rewa merasa apa yang dikatakan Andi itu masuk akal. Jangankan bicara tentang keluarga sebesar keluarga Rewa, bahkan perusahaan dengan aset hanya beberapa ratus juta pun butuh waktu untuk menyiapkan semua dokumen operasional. Dia pun mengangguk dan berkata, "Baiklah, nanti aku akan memerintahkan mereka untuk mulai bersiap. Kau tinggal kembali ke Jakarta kapan saja untuk bertemu mereka." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Nanti aku akan pergi ke Hotel JX Marion sebentar. Aku ingin bertemu dengan keluarga Smith terakhir kali. Besok pagi, aku akan kembali ke Makassar." Alif Rewa tidak menahannya lagi lalu berkata, "Andi, saat kau pulang nanti, biarkan saja jet pribadi Aldi Gunawan tetap di Jakarta. Mulai sekarang, pesawat Concorde milik keluarga Rewa itu akan menjadi pesawat pribadimu. Pesawat itu cepat, akan lebih nyaman untuk kau gunakan bepergian kemanapun."
Andi Rewa menggeleng dan berkata, "Tidak perlu. Jarak Jakarta ke Makassar juga tidak terlalu jauh. Pesawat biasa hanya butuh 2 jam. Pesawat Concorde memang cepat, tapi untuk jarak itu, kalau dihitung dari waktu lepas landas hingga mendarat, paling hanya hemat 1 jam. Lagi pula Concorde itu hanya satu-satunya di negeri ini, terlalu mencolok kalau mendarat di kota seperti Makassar. Lebih baik tetap di Jakarta saja." Alif Rewa mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, biar kakek tetap menjaga pesawat itu di Jakarta. Kalau ada apa-apa tinggal perintahkan saja." Andi Rewa mengangguk. Dia menarik kembali pandangannya dari makam orang tuanya, menutup mata sebentar lalu berkata, "Sangkala, siapkan mobil. Kita pergi sekarang." Sangkala menjawab penuh hormat, "Tuan Andi, mohon tunggu sebentar. Aku akan segera menyiapkannya." Sebelum meninggalkan pemakaman, Andi Rewa memerintahkan para prajurit dari pasukan Galesong yang tersisa. "Beberapa hari ke depan kalian jaga ketat pemakaman keluarga Rewa. Kecuali anggota keluarga Rewa dan kepala pelayan Sangkala, siapapun tidak boleh masuk ke dalam." Seorang jenderal bintang 5 langsung menjawab hormat, "Tuan Andi, tenang saja. Kami akan menjaga ketat dan tidak akan membiarkan satu orang asing pun masuk." Andi Rewa mengangguk lalu berkata lagi, "Selain itu, awasi ketat orang-orang keluarga Rewa yang berlutut di sini. Pastikan mereka berlutut sesuai waktu yang aku perintahkan." Jenderal tersebut mengangguk, "Siap." Andi Rewa puas dan mengangguk lalu dia berkata, "Sampaikan kepada Wan Pojun. Setelah dia menguburkan orang tuanya, biarkan sebagian pasukan berjaga di pemakaman dan rumah keluarga Rewa. Sisanya bawa ke Hotel JX Marion di Makassar untuk menemui Ibnu Komar. Dia akan mengatur semuanya. Aku akan menunggunya di Makassar." Jenderal tersebut berkata, "Baik Tuan Andi, kami pasti akan menyampaikan pesannya tanpa mengubah satu kata pun." Beberapa menit kemudian, Andi duduk di dalam Rolls Royce yang dikemudikan oleh Sangkala. Mobil tersebut melaju cepat menuju Hotel JX Marion di Jakarta. Sementara itu di Hotel JX Marion, Chandra Smith dan Arya Smith sedang menandatangani dokumen hukum masing-masing. Chandra Smith menandatangani surat penyerahan seluruh kekuasaan, keputusan, dan hak keuntungan dari grup Smith kepada Ziva. Sedangkan Arya Smith menandatangani surat cerai dengan Hana Wijaya dan secara resmi mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Saat Andi tiba di Hotel JX Marion, ayah dan anak itu baru saja selesai menandatangani semua dokumen. Beberapa pengacara profesional sedang melakukan pengecekan akhir untuk memastikan semuanya tidak ada celah. Saat ini Arya Smith terlihat lesu. Meskipun dia sudah mencintai Hana selama bertahun-tahun, ternyata sekarang mereka benar-benar berpisah. Hatinya merasa sangat sedih. Hana tidak menunjukkan ekspresi senang, tapi jelas terlihat kalau dia merasa lega. Sebelumnya Hana selalu tampak menyimpan kesedihan di wajahnya dan seperti orang yang kurang sehat. Namun sekarang kesan lesu itu hilang, digantikan oleh rasa ringan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sementara itu Chandra Smith di satu sisi menyesali karena dia kehilangan posisi kepala keluarga Smith, dan di sisi lain dia terus-menerus mengingatkan Ziva. "Ziva, jangan lupa belikan lebih banyak tanah di Madagaskar untuk kakek. Semakin luas semakin baik. Kalau bisa, gali parit besar di sekelilingnya, agar tidak kontak dengan penduduk lokal." Lalu dia berkata lagi, "Oh iya, untuk pelayan dan pengawal di sana, lebih baik membawa orang dari dalam negeri. Standar orang lokal di sana terlalu rendah, pasti tidak sesuai dengan harapanku." Chandra Smith yang gagal pensiun ke Maladewa, kini hanya ingin memastikan kenyamanan hidupnya di Madagaskar. Dia tahu tempat itu miskin dan banyak penyakit, jadi dia tidak ingin terlalu dekat dengan penduduk setempat. Tentu saja Ziva tidak keberatan. Meskipun dia sangat kecewa dengan kakeknya, tapi bagaimanapun juga mereka masih keluarga. Lagi pula kepergian kakeknya kali ini mungkin akan menjadi yang terakhir kalinya dia tinggal di Jakarta. Jadi Ziva ingin memastikan kenyamanan hidup kakeknya di Madagaskar.
Dia pun mengangguk dan berkata, "Tenang saja kakek. Kakek pasti ingin membawa kepala pelayan Anwar juga bukan? Pelayan lainnya yang sudah bekerja lama juga akan aku ikut sertakan. Mereka sudah terbiasa dengan kakek. Jadi tentu akan lebih nyaman. Aku juga akan memberikan gaji memuaskan dan tunjangan pindah." Kemudian Siva berkata lagi, "Soal perkebunan yang besar itu, selama Tuan Andi setuju, aku akan mengusahakannya. Tapi pembangunan seperti itu bisa memakan waktu 2-3 tahun. Sebelum selesai, kakek harus bersabar dulu." Chandra Smith buru-buru berkata, "Siva, kakek sudah pikirkan, kalau membangun dari nol tentu tidak realistis. Jadi kita bisa membeli perkebunan atau villa terbaik yang sudah ada di sana, lalu memperluasnya secara bertahap. Itu juga lebih efisien, bukan?" Siva ragu sebentar lalu berkata, "Aku pribadi tidak keberatan, tapi aku tetap harus meminta persetujuan Tuan Andi. Aku tidak bisa mengambil keputusan sendiri." Saat itulah Andi Rewa masuk ke ruangan dan berkata dengan tenang, "Siva, lakukan saja seperti yang diminta kakekmu. Bagaimanapun juga Madagaskar akan menjadi tanah keduanya dan kondisi hidupnya tidak boleh terlalu buruk." Kemudian Andi menambahkan, "Lagi pula ke depannya, mungkin aku akan rutin mengirim tenaga kerja ke sana. Semakin luas lahannya, semakin nyaman juga." Kehadiran Andi Rewa membuat mata Siva langsung bersinar cerah. Dia menatap Andi dengan gembira dan tanpa sadar berkata, "Tuan Andi, kau datang." Andi Rewa mengangguk pelan. Di sampingnya Chandra Smith juga tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, "Tuan Andi, terima kasih atas kemurahan hatimu." Andi Rewa hanya melambaikan tangannya dengan santai. Dia bukan bermaksud menunjukkan kemurahan hati kepada Chandra Smith. Hanya saja Chandra Smith sudah menyerahkan posisi kepala keluarga Smith dengan tulus dan mulai sekarang tidak akan menjadi ancaman baginya. Karena Siva sudah mewarisi keluarga Smith, maka dendam lama dan baru antara dirinya dan keluarga Smith juga dianggap lunas. Maka tidak ada lagi alasan baginya untuk terus menyulitkan Chandra Smith dalam hal ini. Karena itu, dia berkata kepada Chandra Smith, "Tuan Chandra Smith, setelah kau tiba di Madagaskar, pada prinsipnya, aku tidak akan mencampuri apapun yang kau lakukan di sana. Asalkan kau tidak berbuat macam-macam, aku juga tidak akan mengganggu kehidupanmu di sana." Chandra Smith merasa seperti mendapatkan pengampunan besar. Dia segera membungkuk dan berkata, "Terima kasih Tuan Andi, terima kasih banyak." Andi Rewa lalu menoleh kepada Siva dan berkata, "Siva, dalam 2 hari ke depan, segera tentukan siapa saja yang akan ikut dengannya ke Madagaskar. Sekaligus kirim 2 agen properti ke sana untuk membeli sebuah villa yang sesuai dengan keinginannya. Begitu orang-orang dan tempatnya sudah siap, dia bisa segera berangkat." Tanpa ragu Siva menjawab, "Baik Tuan Andi. Malam ini juga aku akan mulai mengurus kedua hal itu." Andi Rewa mengangguk pelan. Kemudian dia kembali berbicara kepada Chandra Smith, "Tuan Chandra Smith, kau akan pergi jauh sendirian. Tidak ada keluarga di sisimu, pasti akan sangat menyakitkan. Anak keduamu Robin, masih aku tahan di Makassar. Setelah semuanya siap, kau bisa membawanya bersama ke Madagaskar. Syaratnya sama sepertimu. Tanpa izinku, dia tidak boleh meninggalkan Madagaskar, apalagi pulang ke Jakarta." Begitu mendengar kalau Andi Rewa bersedia membiarkan Robin ikut bersamanya, suasana hati Chandra Smith langsung menjadi jauh lebih baik. Seperti yang dikatakan Andi Rewa, pergi sendirian ke Madagaskar tanpa ada sanak saudara, kecuali para pelayan, tentu akan sangat menyiksa. Kalau anak keduanya bisa ikut, itu adalah hal baik bagi mereka berdua. Maka dia pun mengucapkan terima kasih dengan tulus. "Terima kasih atas kebaikan Tuan Andi. Aku mewakili Robin berterima kasih kepadamu." Andi Rewa mengangguk lalu berkata kepada Arya Smith, "Keluarga Tanujaya masih menunggumu. Malam ini kau akan tinggal satu kamar bersama Tuan Reza Tanujaya.
Besok pagi kalian akan kembali ke Makassar bersama-sama. Arya Smith sendiri tidak punya keberatan terhadap keluarga Tanujaya. Malah ketika dia tahu kalau dia akan menjalani pengawasan rumah oleh keluarga Tanujaya, dia benar-benar merasa lega. Maka kali ini pun dia menerima pengaturan Andi dengan tenang dan berkata, "Baik Tuan Andi, aku mengerti." Andi Rewa kemudian memanggil Albert dan memintanya membawa Arya Smith ke kamar Resa Tanujaya. Setelah itu Andi kembali berbicara kepada Chandra Smith. "Tuan Chandra Smith, sikapmu hari ini cukup baik. Karena itu, aku akan memberimu sedikit kebebasan. Malam ini kau boleh kembali ke rumah. Besok adakan rapat keluarga untuk secara resmi mengumumkan bahwa Ziva akan menjadi kepala keluarga Smith yang baru. Dalam masa persiapan sebelum keberangkatan, kau bebas beraktivitas di Jakarta. Tapi jangan meninggalkan kota ini dan jangan tiba-tiba menghilang. Mengerti?" Begitu mendengar kalau dia diperbolehkan pulang dan beristirahat, Chandra Smith sangat terharu hingga suaranya tercekat. "Tuan Andi, terima kasih banyak karena masih memberi kelonggaran bagiku yang sudah tua ini. Aku benar-benar sangat berterima kasih." Setelah ditekan oleh aura kuat Andi selama 2 hari dan ditambah semalaman berlutut di pemakaman keluarga Rewa, Chandra Smith sudah berkali-kali merasa hancur. Sekarang Andi menunjukkan sedikit saja kelonggaran, hatinya pun langsung merasa sangat terharu. Andi Rewa melambaikan tangannya dan berkata, "Sudahlah, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Simpan saja di dalam hatimu. Segeralah pulang dan susun siapa saja yang ingin ikut denganmu ke Madagaskar." Chandra Smith mengangguk cepat dan berkata tanpa sadar, Baik. Kalau begitu, aku pamit pulang dulu. Kalau ada perintah dari Tuan Andi, cukup sampaikan lewat Ziva. Aku pasti akan melaksanakannya." Andi Rewa mengangguk, lalu berkata kepada Sangkala, "Antarkan dia pulang dengan mobil." Sangkala segera menjawab dengan hormat, "Baik, Tuan Andi." Kemudian dia mengisyaratkan kepada Chandra Smith, "Silakan, Tuan Chandra Smith." Chandra Smith pun mengucapkan banyak terima kasih dan mengikuti Sangkala keluar dari kamar hotel. Kini di dalam kamar hanya tersisa Hana dan Ziva. Andi Rewa hendak membicarakan soal penambahan modal untuk Diva Shipping, sekaligus rencana ekspansi ke Eropa. Namun Hana membuka suara lebih dulu. "Andi, besok pagi kau akan kembali ke Makassar, bukan?" Andi Rewa mengangguk, "Benar Bibi, pagi-pagi sekali aku akan kembali." Hana sedikit sungkan dan bertanya, "Kalau begitu, bolehkah Bibi ikut naik pesawat yang sama denganmu?" Saat ini Hana sudah menganggap Makassar sebagai tempat tinggal masa depannya. Rumah kecil tempat tinggal orang tua Andi dulu sudah dia renovasi. Bagi Hana, tinggal di sana adalah tempat terbaik untuk menetap. Andi Rewa tahu akan perasaan Hana terhadap ayahnya. Dia juga sangat mengagumi ketulusan dan keberanian cinta Hana. Sehingga dia menjawab tanpa ragu, "Tentu saja boleh. Malam ini Bibi bisa menginap di hotel bersama Ziva. Besok pagi aku antar ke bandara." Hana tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak akan menginap di sini. Aku ingin pulang dulu ke rumah orang tuaku. Besok pagi aku pergi ke bandara sendiri saja." Ziva langsung bertanya, "Ibu mau ke rumah kakek? Kalau begitu aku ikut." Hana tersenyum, "Jangan ikut. Besok kakek Chandramu akan mengadakan rapat keluarga. Kau sebagai kepala keluarga yang baru tentu harus hadir. Sebentar lagi, biar Andi saja yang mengantarmu pulang ke rumah." Setelah itu dia menoleh ke arah Andi dan meminta, "Andi, tolong antar Ziva sebentar lagi ya." Andi Rewa mengangguk, "Tidak masalah Bibi Hana. Aku juga ada urusan yang ingin dibicarakan dengan Ziva. Setelah selesai, aku akan mengantar dia pulang dengan aman. Bibi tenang saja." Hana mengangguk sambil tersenyum. "Kalau begitu, aku percayakan Ziva kepadamu." Andi Rewa lalu berkata, "Kalau begitu, sampai jumpa besok pagi pukul 8 di bandara." Hana tersenyum, "Baik, sampai jumpa di bandara." Begitu ibunya pergi, Ziva pun mulai merasa sedikit canggung. Saat ada banyak orang, dia tidak merasa kikuk di depan Andi. Namun kini hanya mereka berdua saja di dalam ruangan.
Ziva merasa detak jantungnya semakin cepat, hingga suaranya sendiri bisa terdengar jelas.